Peradaban dunia terus berkembang karena adanya ilmu pengetahuan. Maka daripada itu, menuntut ilmu adalah sebuah keharusan dan tidak boleh ditinggalkan, bahkan harus terus dikejar. Betapa tidak, fungsi dari ilmu dan pengetahuan adalah untuk kemaslahatan manusia. Oleh karena itulah, kemajuan peradaban suatu bangsa ketika ilmu menjadi prioritas dalam pembangunan kesejahteraan suatu bangsa. Bila tidak, jangan harap peradaban dan perkembangan budaya manusia bisa diraih. Lantas, ilmu yang bagaimana yang bisa memberikan manfaat dan kemaslahatan umat? Langsung saja kita simak ulasannya dalam kajian Tausiah Subuh pagi ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita ditanya, kapan Indonesia menjadi peradaban baru? Kapan Indonesia menjadi maju? Jawabannya adalah ketika Indonesia memprioritaskan ilmu dibanding sekedar menjalankan SOP kenegaraan. Kapan sekolah-sekolah menjadi maju? Yaitu ketika sekolah memprioritaskan kegiatan ilmu dibanding kegiatan yang lain. Kapan masyarakat kita lebih teratur, lebih tertib, lebih beradab? Yaitu saat masyarakatnya memprioritaskan ilmu di atas amal. Bahkan yang ingin sekali kita highlight ya, kenapa ada orang yang alim, kemudian doanya lebih mudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia mengerti syarat-syarat istijabah doa. Ada seseorang yang tidak alim, dia tahu bahwa dia harus berdoa siang, malam, pagi, petang, tetapi ya Rabbi, dia tidak tahu, dia tidak punya ilmu. Ternyata dia memakan harta yang haram, minumannya haram, kemudian uang sakunya haram. Orang-orang seperti ini yang mana dalam hadis Nabi SAW sudah berangkat dengan amalnya, dengan uangnya berhaji, tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sisi lain kita melihat di dalam sebuah cerita ada orang yang tidak berangkat berhaji, akan tetapi ibadahnya diterima sebagai ibadah haji, bahkan memberikan syafaat bagi seluruh orang yang berhaji saat itu dan tidak diterima oleh Allah gara-gara dia. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu di atas amal. Bahkan orang alim diamnya saja itu berpahala. Sementara orang yang jahil, yang tidak tahu, mungkin ngomongnya adalah dosa. Diamnya orang yang alim itu emas. Berbicaranya orang tidak alim, maka itu malapetaka. Oleh karena itu, ikhtilaful ulama itu selalu rahmat. Bahkan perdebatan para ulama itu menimbulkan rahmat. Yang menimbulkan malapetaka adalah ikhtilaful juhala. Berdebatnya orang tidak pandai. Hadirin yang dirahmati Allah, orang sudah berangkat berhaji mengeluarkan uang puluhan juta, kemudian tidak terima. Sayang sekali. Sayang sekali. Kemudian ada lagi fenomena yang kita lihat, ada orang ingin mencium Hajar Aswad, kemudian ada orang sewaan, akhirnya mendorong banyak orang, menyikut banyak orang. Bagaimana orang ini dikatakan alim? Bagaimana ibadah tawafnya itu dilihat oleh Allah? Sedangkan dia menyakiti orang di sekitar Ka'bah. Ada orang yang alim melihat
daripada saya mencium Hajar Aswad tapi menyakiti orang lain, lebih baik saya berniat mencium Hajar Aswad, kemudian mengucapkan Bismillah ya Allahu Akbar, tapi saya tidak mencium. Karena apa? Karena khawatir menyakiti orang lain. Orang alim ini tahu bahwasanya keruwetan hidupnya tidak diterima, tidak dikabulkan doanya oleh Allah, itu disebabkan kedzaliman yang dia lakukan. Biasa kalau kita dengar di masyarakat kita, ketika ada satu orang kemudian mendapatkan rezeki lain daripada kawan-kawan yang lain, pasti ada yang menyampaikan tergantung amal soleh. Padahal hidup itu tidak sekedar tentang banyak-banyakan amal. Akhirat itu dan dunia itu juga bisa dikit-dikitan dosa. Ketika kita hadapkan kepada literatur, maka kita akan lihat orang yang diijabah oleh Allah itu bukan karena banyak-banyakan amal, tapi dikit-dikitan dosa. Oleh karena itu maka bukan berarti amal tidak penting. Begitu banyak ya nas Al-Quran, wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum, ya ya'maluna sholihat, begitu banyak bertebaran, akan tetapi ilmu, talabul ilmi fardhu, mencari ilmu yang fardu hukumnya fardu. Maka sudah jelaslah bahwa al ilmu qabla amal. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita ya. Ilmu yang kita cari itu memiliki tingkatan. Saya kira saya pernah menjelaskan di sini, tapi mungkin ada yang belum pernah. Maratibul ilm, tingkatan ilmu itu ada 5. Tingkatan ilmu itu ada yang pertama, yang ilmu yakin, namanya ilmul yakin. Itu al ilmu, itu di atas, ngerti sampai dalam-dalamnya. Di bawahnya ada namanya dzon, dugaan kuat. Di bawahnya lagi ada syak, ragu, 50-50. Jadi mungkin iya, mungkin tidak. Di bawahnya lagi ada waham. Waham itu dugaan lemah, berarti di bawah 50% pengetahuannya. Kemudian yang paling bawah adalah al-jahlu. Al-jahlu. Oleh karena itu di sini di dalam dunia yang semakin mudah untuk menyampaikan informasi, kita harus berhati-hati. Jangan sampai yang kita sebarkan kepada orang-orang, yang kita forward, yang kita broadcast, itu isinya adalah hal-hal yang selain al-ilmu atau adzon. Setidaknya dugaan kuat. Jangan sampai kita share hal-hal yang isinya keraguan atau lagi di bawahnya, apalagi berita hoax. Kita di dalam waktu yang sensitif hari-hari ini, maka kita harus pilih dan pilih mana yang harus kita share. Jangan sampai hanya karena jempol kita salah pencet, kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, ada fenomena yang menarik pula untuk kita bahas. Oke, sekarang kita sudah belajar, Ustaz. Kita sudah menimba ilmu, oke. Tapi kenapa ketika kita sudah menimba ilmu masih banyak keruwetan, pertikaian? Nah, inilah yang akan saya sebut dengan jahiliyah modern. Jangan berpikir bahwa orang Arab yang disebut dengan fase atau periode jahiliyah, mereka itu orang-orang bodoh. Enggak. Mereka adalah orang-orang yang begawan sastra. Mereka seorang sastrawan. Kita tahu bahwa orang-orang yang pandai di bidang sastra memiliki tingkat kejelian yang tinggi. Rata-rata orang yang sastra ya atau memang menjadi sastrawan, dia memiliki kecerdikan yang melebihi rata-rata. Orang Arab mampu bersastra hanya dengan melihat suatu kejadian. Bahkan ibunda Nabi kita,
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatu Aminah, ketika sakit menjelang maut, yang keluar adalah syair. Selanjutnya bahwa dulu guru saya pernah cerita bahwa ilmu forensik pada zaman Arab dalam tanda kutip jahiliyah itu sudah sangat modern. Ketika ada orang terbunuh, kemudian ada jejak, mereka sudah tahu ini jejak Bani siapa, kaum siapa. Maka jangan katakan bahwa jahiliyah itu orang-orang bodoh, tidak. Jahiliyah itu adalah orang-orang yang bertindak bodoh. Sepintar apapun kalau bertindak bodoh, maka pasti akan melahirkan mafsadah, pasti akan melahirkan keburukan. Sehingga bab yang kita jelaskan pada saat ini tentang prioritas ilmu di atas amal, kemudian kita sudah memenuhi ilmunya, kemudian bagaimana kita melanjutkan kepada amal, kita harus pilah dan pilih, jangan sampai bertindak bodoh. Ketika ada seseorang yang memiliki gelar tinggi, ya, kemudian cara pandang yang baik, tapi kemudian dia gegabah, ya, kemudian terjebak dalam logical fallacy atau kesalahan berpikir, maka dia bertindak. Tidak jarang saya melihat orang-orang yang sudah melanglang di dunia maya, kemudian orang yang pakar, namun dia tiba-tiba men-share berita hoax. Itu artinya dia orang pintar tapi bertindak bodoh. Maka kita sebagai umat muslim, tentu yang pertama isi diri kita dengan ilmu. Ilmu yang paling bagus adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran, kemudian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.